Assalamualaikum Sanas. Waalaikumsalam. Aman. Mohon maaf mengganggu itikafnya sebentar. Ini kami ada tugas dari program bergerak bertanya tentang pengambilan keputusan yang pernah dilakukan oleh Pak Anas dalam hal ini Ustaz Anas selama menjadi kepala sekolah ataupun dulu saat menjadi guru. Mungkin bisa dijelaskan ada pengalaman saat mengambil keputusan itu dengan berada dalam dilema antara keputusan A atau B itu yang benar-benar menguras tenaga atau pikiran sehingga untuk pembuatan keputusannya itu lambat. Ada beberapa keputusan yang memang harus kita ambil yang kadang-kadang dilema itu antara di satu sisi kita ada peraturan yang mengatur terkait kegiatan kita di sekolah, tapi di sisi lain ada kondisi-kondisi yang kadang-kadang butuh kebijaksanaan. Nah, ya, itu kadang-kadang gimana ya dilema itu. Untuk dalam itu kan mungkin nuraninya Indonesia itu. Kira-kira untuk bagaimana mau mengambilkan itu apakah langsung bisa diputuskan atau dengan pertimbangan tertentu? Kadang-kala saya ketika diizinkan minta izin itu kalau waktunya masih agak terlalu lama tidak langsung seketika itu biasanya saya minta untuk menunggu dulu. Nah, kemudian saya diskusikan dengan beberapa teman yang kira-kira mungkin sudah punya pengalaman terkait hal tersebut. Nah, misalnya kok ini nggak bisa saklek karena harus ada kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu baiknya bagaimana? Nah, itu saya minta beberapa pertimbangan. Kalau sudah kemudian itu beliau tadi kita panggil kemudian kami sampaikan. Kami izinkan dengan beberapa pertimbangan dan kami sampaikan bahwa jika di lain waktu ada kegiatan seperti itu, kami harapkan nanti lebih memprioritaskan di sekolah. Tapi karena saat itu mungkin karena sudah janji dan seterusnya dengan pihak lain, ya demi menjaga nama baik orang tersebut juga. Pernah nggak ada rasa itu untuk kali ini disengiti, tidak disukai? Ya pasti ada. Setiap kebijakan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Penyelesaiannya, misalnya kalau dari hubungan dengan izin, menunda dulu atau bagaimana? Enggak usah izin tapi begini saja atau boleh tapi begini atau opsi gitu. Pernah juga seperti itu kayak misalnya izin mengantar suaminya yang berangkat ke kemana begitu, dan biasanya itu kalau rutin begitu kan kita juga susah. Nah, dalam waktu-waktu tertentu kami perbolehkan, tapi dalam waktu-waktu tertentu juga kami sampaikan jangan izin dulu karena ini mungkin sekolah sedang kegiatannya seperti dan seterusnya. Jadi salah satunya memang coba kami ajak berpikir lebih prioritas yang mana. Jadi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Mohon maaf mengganggu iktikafnya sebentar. Ya, sekali pergulatan berdoa dalam pengambilan keputusan. Kalau boleh tahu, pernah nggak satu saja tentang Ustadz Amin saat mengambil keputusan itu membutuhkan pemikiran yang mendalam? Iya. Sering ya, bahkan ini mungkin yang terbaru yang masih teringat dalam ingatan saya. Kita sedang menangani di sekolah baru, bukan hanya pemasangan di tingkat guru tapi juga anak-anak. Nah, yang terbaru nih yang unik saya tahun ini tentang siswa yang jarang masuk, kemudian juga problem yang lain. Kemudian dia sudah kelas 9, injury time lah gitu ya. Jadi dilematis, ini mau kita off-kan, udah kelas 9, sebentar lagi lulus, tidak kita off-kan atau kita tidak keluarkan, tapi sering tidak masuk, sehingga mengganggu hegemoni budaya di sekolah, keaktifan anak yang lain. Itu saat kita terasa. Jadi tentang anak mau lulus itu ya? Jadi kira-kira itu seperti apa ini? Maka kemudian kita mengambil keputusan, ini tidak mungkin kalau saya keluarkan kan kasihan, sudah tinggal berapa bulan sudah lulus, kok kita keluarkan. Maka dengan berbagai cara kita berdekatan secara personal, bahkan juga berdekatan keluarga. Kita telusuri ternyata di rumah juga ada masalah. Kemudian
kemudian juga tapi saya lebih banyak pendekatan personal anaknya dia Ya. saya panggil lah dia, saya dekati dengan cara face to face, problemnya apa, kita berikan nasihat meskipun tidak jarang juga kita beri warning juga untuk masuk aktif dan seterusnya, tinggal hitungan hari kita motivasi untuk dia melihat masa depan seperti apa supaya menjaga ketertiban juga butuh ijazah dan seterusnya. Tapi yang pendekatan yang paling saya gunakan tadi pendekatan individu, saya berikan nasihat, kemudian juga apa ya, tidak kita berikan apa namanya warning dengan kenceng atau malah keras. Iya. Saya khawatir malah jangan justru nanti tidak masuk dengan nanti hilang masa depannya dia dengan keluar dengan sendiri. Saya sering segudang masalah lah. Ada nggak bertenang? Begitu kan jarang masuk diluluskan. Secara teori presensi mungkin begitu ya. Iya. Tetapi kan ada banyak pertimbangan yang lain. Ya kita harus pertimbangan yang lain lah, lebih kepentingan yang jauh lebih penting dibanding hanya sekedar itu. Ada nggak nanti kalau dari masyarakat itu kan bocahnya nggak bilang seperti itu kok diluluskan karena itu sekolah gimana sih, sekolah sungguh-sungguh nggak, ini anak-anak ini sudah tidak berprestasi, jarang masuk kok tetap diluluskan, sekolah macam apa ini? Ya sekali lagi ketika tidak bisa diambil apa namanya baik semuanya ya mungkin ada sesuatu yang bisa kita ambil lah, intinya seperti saya menyelamatkan anak bangsa, kira-kira begitu. Mungkin secara hitungan presensi mungkin catatan besar lah memang begitu. Di sisi lain saya harus menyelamatkan daripada anak ini terus di tengah jalan mungkin di masa depannya gelap tanpa ijazah dan seterusnya. Maka Jadi karena kita lebih kepedulian ya, bukan karena peraturan, nggak mau pelaturan Betul. otomatis pasti sudah nggak lulus tuh. kita Jadi karena butuh guru-guru yang memang mungkin kalau di sekolah yang sudah mapan, sudah maju, nggak ada begitu problem, itu selesai ya, kita cut mungkin selesai. Tapi di sekolah-sekolah pinggiran banyak mungkin jauh lebih pelik lagi dari problem itu, mungkin banyak lagi. Ya ini mungkin pesan untuk para pendidik manapun, mungkin pasti ini pro kontra ya. Tapi terkadang kita menemukan permasalahan yang jauh di luar nalar kita, yang harus kita carikan solusi. Salah satu guru bagaimana mendidik dengan hati, tidak hanya sekedar dengan sebuah teori yang ABC yang harus ditegakkan, aturan mesti harus kita sesuai dengan yang sudah berjalan. Tidak bisa. Adapun analisis praktik pengambilan keputusan dari dua kepala sekolah tersebut berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian antara lain. Pak Anas dalam mengambil keputusan belum sepenuhnya melakukan 9 langkah pengujian dan biasanya memilih care-based thinking dan rule-based thinking dalam mengambil keputusan. Hal menarik yang saya temui adalah beliau menunda memutuskan apabila belum dirasa matang. Sedangkan Pak Amir, beliau lebih suka menggunakan end-based thinking dan care-based thinking, namun belum sepenuhnya menggunakan 9 prinsip pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Hal yang menarik yang saya dapatkan adalah mendidik dengan hati merupakan salah satu hal yang harus senantiasa dilakukan oleh guru. Refleksi yang pertama, mengapa belum semua kepala sekolah menggunakan pengujian pengambilan keputusan? Dua wawancara tersebut mempunyai persamaan, yaitu dilakukan dengan berbagai pertimbangan karena kebijaksanaan masing-masing. Kemudian perbedaannya, pengambilan keputusan sangat terkait dengan latar belakang pengambil keputusan, di mana dua kepala sekolah tersebut, satunya sudah malang melintang di pendidikan, satunya kepala sekolah baru. Rencana ke depan dari kedua pimpinan tersebut adalah senantiasa bertukar pikiran dengan para guru untuk meminta pertimbangan
agar menjadi keputusan yang bertanggung jawab. Lantas, bagaimana saya ke depan? Saya akan berusaha melakukan pengujian sesuai dengan prosedur agar menjadi sebuah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan dan nyaman untuk semua. Terima kasih. Demikian wawancara yang saya lakukan pada dua kepala sekolah yang berbeda. Semoga bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju.